Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua. Sini kami dari kelompok FRI 145 akan menjelaskan progres Project System Modeling dengan judul Optimizing Pangalengan Cow Milk Production. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Farud Alamsyah, dengan NIM 10 20 12 400 285 dan rekan saya. Saya Nyoman Naga Nugraha dengan NIM 1020 124 00215. Saya dari Akmal Faza dengan NIM 10 20 12 400 246 dan izin saya tidak bisa nyalakan kamera karena rusak. Di sini kita akan menjelaskan kasus optimasi produk susu sapi Pangalengan yang akan dianalisis menggunakan sistem thinking, problem structuring, influence diagram, dan model matematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kan coba di scroll atas. Jadi di sini tuh ada ringkasan permasalahannya ya. Yaitu di Pengalengan tuh ada produksi susu sapi perah terbesar di Jawa Barat. Sistem produksi susu di sini melibatkan ribuan peternak skala kecil yang bergantung pada koperasi dan KUD sebagai penghubung ke industri pengolah susu. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya produksi dan distribusi susu akibat ketimpangan rantai pasok. Biaya produksi yang tinggi, harga beli rendah dari IPS, dan ketidakpastian alam maupun pasar. Nah, jadi kan sudah dijelaskan ya masalahnya apa aja. Jadi ada asumsinya itu ada permintaan dianggap sebagai konstan selama periode analisis, lalu biaya transportasi linear, kapasitas produksi tetap, tidak mempertimbangkan kerusakan mesin. Lalu ada problem situation. Di sini problem situationnya itu ada proses, struktur, konflik, uncertainties, aksi dan reaksi, control, goals dan aim, worldview, people, relationship, resource, dan consequence. Jadi ada gambarannya di sini ada kayak yang proses tuh pemerahan susu 2 kali sehari, lalu pengumpulan di KUD, lalu quality control, distribusi ke IPS atau pasar lokal, kapasitas produksi per ekor diasumsikan tetap. Lalu di strukturnya itu ada peternak individu, lalu ke operasi di Lembang, lalu ke IPS, di kayak brand-brand susu, lalu konsumen akhir, lalu di konflik itu harga harga beli IPS yang rendah versus biaya pakan yang tinggi, peternak kecil tidak memiliki daya tawar kompetisi atau impor menekan harga lokal. Lalu uncertainties itu cuaca atau musim kemarau itu dapat menurunkan kualitas pakan hijau-hijauan, lalu ada wabah penyakit, lalu fluktuasi harga pakan impor, dan perubahan regulasi kuota susu. Lalu yang aksi reaksi itu kenaikan biaya pakan, peternak kurang populasi sapi, produksi turun, IPS kurangi kuota beli, pendapatan peternak menurun. Lalu yang kontrol, standar SNI, susu segar, harga acuan pemerintah, seperti kuota pemilihan IPS, program subsidi pakan dari Dinas Peternakan. Lalu goals dan aim-nya itu memaksimalkan total produksi susu dengan biaya minimum. Lalu worldview-nya itu ya susu sebagai penghidup utama atau susu lokal juga harus kompetitif dengan impor dan lain-lain. Lalu people-nya itu peternak sapi perah kurang lebih ada 5.000 kakak, petugas KUD, manajer IPS, dan dinas peternakan dan konsumen. Relationship-nya peternak bergantung pada KUD untuk koleksi dan pembayaran. IPS memegang kuasa harga, hubungan bersifat asimetris atau tidak seimbang. Lalu ada resource sapi perah itu lahan padang rumput dan pakan konsentrat, fasilitas pendingin, susu, modal kerja dan SDM terlatih itu sangat terbatas. Lalu
Konsekuensinya, jika tidak dioptimasi, pendapatan turun, pengurangan pengurangan populasi sapi, ketergantungan susu impor makin tinggi. Jika berhasil, ya efisiensi biaya, peningkatan volume produksi, dan perbaikan kecetakan produk. Lalu di sini ada sistem boundary-nya, ada dibagi dua, inside dan outside system. Inside-nya ada aktivitas pemerahan susu di peternakan 2 kali sehari. Lalu pengumpulan dan pendinginan susu di unit KUD, populasi sapi perah dan kapasitas produksi per ekor, biaya pakan termasuk konsentrat plus hijauan per ekor per hari, distribusi susu segar dari KUD ke industri pengolah susu atau IPS yang tadi saya sebutkan, lalu biaya transportasi susu, pendapatan peternak dari penjualan susu ke KUD, alokasi sumber daya, ada lahan, tenaga kerja, dan modal peternak. Outside-nya apa? Ada kebijakan impor susu oleh pemerintah pusat, fluktuasi harga susu di pasar internasional, kondisi iklim dan cuaca, harga konsentrat impor, keputusan harga beli IPS, regulasi standar kualitas SNI dari BPOM, permintaan konsumen akhir, wabah penyakit ternak, lalu ada teknologi pengolahan susu di pabrik PS, dan tren konsumsi susu nasional dan perilaku konsumen. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan jelaskan bagian rich picture diagramnya. Jadi, sini ada komponen dan kategori. Kategori dibagi lagi menjadi tiga, yaitu struktur, proses, dan relationship. Jadi, untuk komponen yang pertama ada peternak sapi perah. Itu masuk ke kategori structure. Terus yang kedua ada KUD atau koperasi KPSBU, itu masuknya ke structure juga. Terus yang ketiga ada industri pengolah susu atau IPS, masuknya ke structure. Dinas peternakan atau pemerintah masuk ke structure, konsumen akhir ke structure, pemerahan susu 2 kali sehari masuknya ke proses, pengumpulan dan pengindingan di KUD masuknya ke proses, distribusi susu segar ke IPS masuknya ke proses, penetapan harga beli susu oleh IPS masuk ke proses. Kemudian pakan ternak, konsentrat ditambah hijauan masuknya ke structure, lahan dan fasilitas kandang masuknya ke structure, populasi sapi perah masuk ke structure, kemudian hubungan peternak dengan KUD, relationship, hubungan KUD dengan IPS, relationship, hubungan pemerintah dengan peternak, relationship, em, konflik harga biaya tinggi versus harga biaya rendah, relationship, kemudian feedback, penurunan harga ke pengurangan populasi sapi, relationship. Di sini gambar em, rich picture diagramnya sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi Faza. Jadi di sini eh, hanya menggambarkan bagaimana flow em, sistem dari pemerahan susu, kemudian ke KUD, kemudian distribusi hingga menuju konsumen akhir dan mendapatkan profit. Dan di mana ada konflik-konfliknya sesuai di gambar rich picture diagram di kirinya. Eh, Terlihat kalau panah merah itu merupakan konfliknya seperti pendapatan peternak menurun karena biaya produksinya tinggi dan harga beli susunya rendah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, jadi di sini tuh ada mengidentifikasi masalah untuk analisis hierarki sistem. Jadi dari gambar tersebut itu menjelaskan sistem hierarki untuk rantai pasok susu sapi perah. Intinya suatu masalah tidak berdiri sendiri tapi berada dalam beberapa lapisan sistem yang saling mempengaruhi. Itu di yang paling dalam ada sistem satu, itu sebagai narrow system of interest. Ini adalah sistem utama yang menjadi fokus analisis. Lalu di situ ada tertulis peternak, pemerahan, dan produk susu. Jadi ya, artinya
Analisis berpusat pada kegiatan seperti pemeliharaan susu perah, pemerahan susu, produksi susu di tingkat peternak. Lalu ada sistem kedua, ini yang berhubungan lebih luas dengan sistem satu. Contohnya ada KUD, IPS, rantai distribusi susu. Ini perannya menampung susu dari peternak, menyalurkan susu ke industri pengolahan, dan lain-lain. Lalu yang sistem ketiga, itu lingkungan yang mempengaruhi sistem yang lebih luas lagi. Di gambar ada kebijakan pemerintah, harga komoditas, regulasi, dan kondisi pasar susu. Pengaruhnya, ya pemerintah dapat menetapkan standar mutu susu dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir, environment of system. Lingkungan ini lebih ke lingkungan yang besar dan bersifat makro. Contohnya kondisi ekonomi nasional. Dan yang terakhir lagi ada irrelevant environment. Ini yang jauh di luar lingkup analis ya. Contohnya tren teknologi atau geopolitik pangan dunia. Oke, silakan lanjut. Oke, baik, dilanjut dengan analisis stakeholder. Yang pertama ada problem ownernya, yaitu menjadi tiga. Ada tidak puas dengan kondisi saat ini dan mampu menilai kapal goal tercapai dan juga punya kontrol pada beberapa problem. Seperti yang sudah tertera dalam PPT ini, yaitu memaksimalkan volume susu yang dikirim ke IPS dengan biaya distribusi minimum dan meningkatkan pendapatan bersih peternak anggota melalui efisiensi biaya produk, serta memperkuat posisi tawar koperasi dalam negosiasi harga beli dengan IPS. Lalu yang kedua ada problem customer, yaitu problem customer dibagi menjadi tiga, seperti peternak menerima dampak langsung dari keputusan optimasi produk susu, dan juga peningkatan efisien produksi dan distribusi akan meningkatkan pendapatan peternak, serta perbaikan kualitas susu akan meningkatkan nilai jual produk. Dan yang ketiga problem user, yaitu menjadi empat, ada alokasi susu dari farm A dan farm B, lalu jumlah susu yang diproses, serta jumlah susu premium yang dijual, dan juga produksi susu pasteurisasi. Dan yang terakhir adalah problem analis, yaitu bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem produk susu Pangalengan, menganalisis hubungan antar komponen sistem menggunakan pendekatan sistem thinking, dan menyusun stakeholder analisis, serta infus diagram dan juga model matematis, serta memberikan rekomendasi solusi untuk membantu manajemen koperasi mengambil keputusan yang optimal. Dan selanjutnya ada six elemen masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ada six elemen dan ada penjelasan dalam sistem. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yaitu manajemen koperasi susu pengalengan KSP. Kemudian tujuan pengambilan keputusan objektif, em, yaitu memaksimalkan keuntungan harian perusahaan dengan mengoptimalkan alokasi susu, produksi, distribusi, dan pengelolaan limbah. Kemudian kriteria keputusan, yaitu ada keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi kapasitas produksi, kualitas susu, kontrak minimum, dan permintaan pasar. Empat, ada ukuran performansi. Itu total keuntungan harian, volume terjual, volume kerja produksi, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Yang kelima, ada input kendali alternatif jalur aksi, yaitu alokasi susu farm A dan farm B, jumlah susu premium yang dijual, jumlah susu yang dipasteurisasi, jumlah produksi keju, dan jumlah limbah yang diolah. Terakhir ada konteks, sistem produksi susu pengalengan dengan keterbatasan kapasitas pendingin, kapasitas pabrik, kualitas susu, cuaca, distribusi, permintaan pasar, dan regulasi pemerintah. Kemudian, eh,
variabel status. Yang pertama ada variabel jenis dan nilai atau kategori. Produksi susu farm A termasuk ke jenis numerik, yaitu bernilai dan berkategori 18.000 liter per hari. Produksi susu farm B masuk jenis numerik, em, masuk nilai atau kategori 25.000 liter per hari. Susu kualitas premium farm A dan farm B termasuk numerik dan masing-masing memiliki nilai 45% dan 60%. Susu pasteurisasi masuk ke jenis numerik dengan nilai liter per hari. Kemudian produksi keju numerik kg per hari. Susu segar premium terjual termasuk ke jenis numerik juga. Nilainya liter per hari. Limbah atau susu numerik 10% dari susu diproses. Kapasitas pengolahan susu numerik dengan maksimal 35.000 liter per hari. Kapasitas pendingin susu maksimal 30.000 liter per hari. Kapasitas pengolahan limbah numerik dengan maksimal 4.000 liter per hari. Kapasitas produksi efektif 12 jam per hari. Minimum kontrak susu pasteurisasi numerik 15.000 liter per hari. Maksimum permintaan keju 4.500 kilogram per hari. Profit harian koperasi numerik rupiah per hari. Kondisi cuaca eh, kategori masuknya panas atau hujan. Kesehatan sapi masuk kategori sehat atau menurun. Kualitas susu kategori premium atau standar. Keterlambatan distribusi kategori atau numerik kurang dari 6 jam atau lebih dari 6 jam. Kemudian ke keberlanjutan lingkungan termasuk ke kategori baik atau buruk. Selanjutnya mendeskripsikan sistem relevan. Jadi di sini ada jenis komponen, simbol, dan komponen dalam sistem. Jadi ada control input decision decision rule, dia simbolnya rectangle, em, yang biasa berisi tenaga kerja, lokasi volume, susu, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian ada uncontrollable input data constraint, itu simbolnya cloud atau awan, itu kondisi cuaca, harga pakan konsentrat, dan demand bisa. Terus ada sistem variabel, simbolnya circle, itu tuh volume produksi susu harian, populasi sapi peraktif, kualitas susu, terus outputnya oval, total susu, terjual per hari, jumlah produk susu olahan, profit harian koperasi atau peternak. Di sini ada gambar influence diagramnya. Em, di sini sebenarnya belum final ya, tetapi begini gambaran kasarnya. Jadi eh, tujuan utamanya itu sebenarnya ke profit keuntungan. Terus bagi yang panahnya merah itu adalah panah yang konflik. Lalu em, diagram ini juga menunjukkan profit menjadi dasar dalam pengambilan berbagai keputusan operasional peternakan seperti menentukan jumlah sapi aktif, alokasi sumber daya, jadwal pemerahan, penggunaan pakan, dan distribusi susu ke IPS. Jadi em, dasar dari semuanya itu sebenarnya di profit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke interaksi sistem atau feedback. Interaksi sistem ini ada interaksi dan dampaknya, yaitu interaksi pertama demand naik atau produksi naik contohnya, dan dampaknya biaya naik. Harga pakan naik menjadi biaya produksi naik, lalu dampaknya profit peternak pun menjadi turun. Dan profit peternak turun, populasi sapi berkurang, dampaknya produksi susu menurun. Lalu produksi susu menurun, ke pasokan ke KUD berkurang, maka volume penjualannya pun akan menurun. Lalu demand pasar naik, produksi susu ditingkatkan, dan dampaknya pendapatan akan meningkat. Interaksi kualitas susu ke harga jual naik, maka dampaknya profit peternak akan meningkat,
dan interaksi cuaca buruk ke kualitas pakan menurun, maka produksi susu akan menurun. Lalu produksi susu naik, ke kapasitas pendingin terpakai meningkat, maka mendapatkan dampak membutuhkan pengelolaan distribusi yang lebih baik. Dan interaksi profit meningkat ke peternak mampu menambah populasi sapi, yaitu produksi susu akan meningkat. Lalu kita lanjut ke model matematis. Di sini di sini model matematis masih belum fix, tetapi saya akan menjelaskan setengahnya terlebih dahulu. Seperti kamus simbol yang ada di dalam file ini, yaitu ada X1 yaitu keterangannya susu from A ke pabrik, satuannya liter per hari, dan X2 susu from B ke pabrik, satuannya yaitu liter per hari, dan X3 susu premium from A, satuannya liter per hari, lalu X4 susu premium from B, satuannya liter per hari, dan X5 limbah yang diolah, satuannya liter per hari, sama seperti X4 ke atas. Lalu lanjut ke Y1 yaitu keterangannya produksi susu pasturasi, satuannya liter per hari. Dan Y2, Y3 yaitu produksi keju dan produksi pakan fermentasi. Satuannya yaitu kilogram per hari. Lalu lanjut ke TR, TVP, TVC, dan TFC. Yaitu keterangannya TR total pendapatan, TVC total biaya variabel, dan TFC total biaya tetap. Satuannya yaitu rupiah per hari semua. Di sini kita mempunyai rincian model matematis. Nah, di sini kita masih belum fix dalam model rinciannya seperti variabel keputusan yaitu X1 volume susu form A yang dikirim ke pabrik pengolahan, lalu X2 volume susu farm B yang dikirim ke pabrik pengolahan serta X3 volume susu premium dari farm A yang dijual langsung dan X4 volume susu premium dari farm B yang dijual langsung serta X5 volume limbah susu yang diolah menjadi pakan fermentasi, yaitu semuanya liter per hari satuannya. Dan lanjut ke variabel deterministik atau outputnya. Variabel deterministik yaitu merupakan hasil yang diperoleh dari keputusan yang diambil. Seperti Y1 sama dengan 0,70 yaitu sama dengan X1 ditambah X2-nya yaitu 0,55. Dan Y2 total produksi keju yaitu satuannya kilogram per hari. Lalu Y2 sama dengan 0,20 yaitu bagian X1 dan ditambah 0,35 bagian X2. Artinya susu farm A itu menghasilkan 20% keju dan susu farm B menghasilkan 35% keju. Berarti farm B lebih baik untuk memproduksi keju karena tingkat konversinya itu lebih tinggi. Jadi kita di sini mengambil yang lebih tinggi. Lanjut ke pendapatan. Ini Y3 sama dengan total pakan fermentasi dan yaitu 0,12 hasilnya. Di sini kita pendapatan diperoleh dari penjualan susu premium, penjualan susu pasturasi, penjualan keju, penjualan pakan fermentasi. Semakin banyak produk yang dijual, maka semakin besar pendapatan yang akan diperoleh oleh koperasi. Ini hasilnya yaitu pendapatannya pendapatannya 15.000 dalam kurung X3 tambah X4, maka akan menjadi hasil Y1 sama dengan 12.000 dan Y2 95.000, Y3 sama dengan 8.000. Lanjut ke biaya. Biaya terdiri ada biaya variabel, biaya tetap. Biaya variabel dan biaya tetap seperti yang sudah ada di file, dia mengikuti jumlah produksi seperti biaya pakan, biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya tenaga kerja. Semakin banyak susu yang diproduksi, maka biaya variabelnya pun akan meningkat. Seperti biaya variabel di sini yaitu 4.800, maka akan menjadi hasil 5.200. Dan ini penjelasan X1 sampai X5 yaitu 400, 650, 1.200, 1.000, dan 2.000. Lalu lanjut ke biaya tetap. Biaya tetap ini kita mendapatkan hasil 125 juta per hari. Karena terdiri dari biaya operasional pabrik, biaya administrasi, biaya distribusi tetap. Dan biaya ini akan dikeluarkan walaupun produksi naik ataupun turun.
Lalu lanjut ke fungsi tujuan. Tujuan dari model utama yaitu memaksimalkan profit atau memaksimalkan keuntungan. Kita bisa lihat dari sini max Z sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Berarti 15.000 dikurang 15.000 dalam kurung X3 tambah X4. Artinya koperasi berusaha mencari kombinasi produksi yang menghasilkan keuntungan terbesar. Lalu kita bisa lanjut ke kendala. Kendala yaitu X1 tambah X3 lebih kecil dari 18.000. Kenapa bisa lebih kecil dari 18.000? Karena total susu yang berasal dari farm A tidak boleh melebihi kapasitas produksi 18.000 liter per hari. Lalu lanjut ke kapasitas farm B, yaitu menghasilkan X2 tambah X4 lebih kecil dari 25.000. Berarti farm B maksimalnya 25.000 liter per hari. Lanjut ke kendala susu premium. Kita bisa lihat di sini batas susu premiumnya yang A dan yang B itu lebih kecil dari 15.000 yang A dan lebih kecil 30.000 dari susu premium farm B. Kita kita akan mendapatkan hasil seperti ini seperti dari kapasitas maksimum pengolahan Y1 sama sama dengan 0,70 ditambah 0,55 dan konversi susu menjadi pasturasi. Lalu lanjut ke solusi. Kita langsung lanjut ke solusi. Berdasarkan model yang dibuat, keuntungan maksimum dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pakan agar produksi susu per ekor lebih meningkat dan menekankan biaya pakan melalui subsidi atau pembelian pakan secara kolektif maupun koperasi, lalu mengoptimalkan jumlah sapi produktif untuk meningkatkan volume produksi, dan juga mengurangi biaya distribusi dengan pengaturan rute pengiriman yang efisien, serta memprioritaskan penjualan susu berkualitas premium karena memiliki harga jual lebih tinggi, dan meningkatkan kapasitas pendinginan agar tidak terjadi kehilangan susu akibat keterbatasan penyimpanan. Lanjut, kita akan lanjut ke kesimpulan, dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan sistem thinking, dapat disimpulkan bahwa sistem produksi susu sapi di Pangalengan merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Eh, Produksi susu tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah sapi dan kapasitas produksi, tapi juga oleh faktor eksternal seperti cuaca, harga pakan, dan kualitas susu, dan lain-lain. Jadi faktor penting dalam meningkatkan perpaduan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kualitas pakan dan kesehatan sapi untuk menjaga produktivitas, mengoptimalkan kapasitas pendingin dan distribusi susu, serta memperkuat peran koperasi dalam membantu peternak memperoleh harga jual yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem produksi susu di Pangalengan diharapkan dapat menjadi lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung upaya pengurangan ketergantungan terhadap impor susu di Indonesia. Dan eh, ini masih belum fix semua ya, masih ada yang kurang-kurang juga, mohon maaf juga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.